Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ana Kristina, Viko Brilian Adiarta, dan Wari Trisnawati akan mempresentasikan tentang kinerja dan penilaian kinerja. Pengertian kinerja. Istilah kinerja itu berasal dari kata job performance atau actual performance. Artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian penilaian kinerja itu mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Tujuan penilaian kerja itu ada 4. Pertama, mengidentifikasi para karyawan yang berpotensial untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Kedua, menetapkan dan memilih karyawan yang akan dimutasikan pada jabatan baru. Ketiga, untuk keperluan kenaikan gaji dan upah karyawan yang bersangkutan. Keempat, mengidentifikasikan karyawan yang akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Menurut Rifai, kriteria penilai atau penilai adalah: pertama, dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja. Kedua, pada umumnya karyawan dinilai oleh atasannya. Ketiga, karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsung. Keempat, untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut dilakukan beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka. Penilaian atasan dibicarakan dengan karyawan yang dinilai atau dengan menambahkan jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan. Hambatan penilaian kinerja ada 4. 1. Kesalahan penilai. Kedua, ketidaksiapan penilai. Ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Metode-metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian. Cara mengatasi hambatan. Pertama, memberikan latihan kepada penilai. Kedua, mengingatkan kepada manajer arti penting penilaian kinerja. Ketiga, melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. Keempat, memberikan penghargaan kepada para manajer penilai dan memilih penilai yang tepat. Instrumen evaluasi kinerja. Dalam instrumen evaluasi kinerja terdapat beberapa poin, yaitu: 1. Isi instrumen evaluasi kinerja pada prinsipnya berisi butir-butir sebagai berikut: A. Nama organisasi. B. Identifikasi karyawan. C. Identifikasi penilai. D. Masa periode penilaian. E. Butir-butir indikator kinerja. F. Deskriptor level kinerja. G. Catatan penilai. H. Tanggapan ternilai atas penilaian. I. Tanda tangan penilai dan ternilai. Kedua, skala penilaian evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran, yaitu mengukur kinerja karyawan. Pengukuran terdiri atas 4 skala, yaitu A. Skala nominal, B. Skala ordinal, C. Skala interval, dan D. Skala rasio. Deskriptor penilaian kinerja itu ada 3. Pertama, angka-angka dapat dari 10 sampai 100 atau 1 sampai 10. Misalnya deskriptor level kinerja dapat penilaian kinerja pegawai negeri sipil DP3 menggunakan skala 10 sampai 100. B. Kata sifat deskriptor level kinerja dapat menggunakan kata sifat seperti sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. C. Kombinasi angka dan kata sifat. Pemberian skala yang paling banyak digunakan adalah kombinasi antara angka dan kata sifat. Metode penilaian kinerja. Pertama, rating scale. Penilaian didasarkan pada suatu skala dari amat baik, baik, sedang, cukup, dan kurang baik pada standar kerja seperti inisiatif, tanggung jawab, hasil secara umum, dan lain-lain, di mana masing-masing skala tersebut diberi bobot, misalnya 5, 4, 3, 2, dan 1. Kedua, checklist. Standar untuk kerja sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai memeriksa apakah karyawan sudah
memenuhi atau melakukannya. Standar-standar kinerja misalnya karyawan hadir dan pulang tepat waktu, bersedia bila diminta lembur, patuh pada atasan, dan lain-lain. 3. Critical Incident Technique. Penilaian didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang positif maupun yang negatif. 4. BARS itu penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasi kinerja dalam dimensi-dimensi tertentu. Misalnya, dosen di perguruan tinggi memberikan pengajaran, melakukan penelitian, memberikan bimbingan kepada mahasiswa, dan membuat soal. 5. Observasi dan tes unjuk kerja. Penilaian dilakukan melalui tes lapangan. 6. Metode perbandingan kelompok. Membandingkan seseorang karyawan dengan rekan kerjanya yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik. Evaluasi penilaian kerja itu ada 4. Pertama, evaluasi interview, yaitu memberikan umpan balik tentang kinerja masa lalu dan potensi masa depan. Kedua, tell and sell approach, menggambarkan kinerja karyawan dan meyakinkan karyawan untuk berperilaku lebih baik. 3. Tell and listen method, karyawan diberi kesempatan memberikan alasan apa yang telah dilakukan dan membimbing karyawan untuk berperilaku lebih baik. 4. Problem solving approach, mengidentifikasi sebagai problem yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya melalui konseling. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.